Yo, back again with me, the one and only DULE on Dongeng Hip Hop Dule. Yo, hey! Yeah, I got the rings on my neck, yeah. I got the plans in my head, yeah. So if you're down with me, say hala. Ini bukan sekedar bunyi, juga bukan sebatas arti. Implementasi, saripati cerita berupa bukti. Tak perlu kau ragukan lagi produk tempaan BDG City. 20 tahun menapa kita sedetik berhenti. Bukan oleh buku, tapi oleh alam. Tetap ku dapat ilmu dengan berpikir dalam-dalam. Ku bukan orang yang mencelupkan jari lalu tenggelam. Aku yang meminum lautan hingga ku kenyang akan garam. What's my name, ya? D-U-L-E. BDG City. What's my name, yo? What's my name, yo? Say what? D-U-L-E. One and only. Yo, kembali lagi ketemu bareng gue Dule di sini di Dongeng Hip Hop Dule, dan gue akan meneruskan pembicaraan sebelumnya mengenai hip hop. Oke? Nah, kita masih berada di seputaran basic mengenai how to be a hip hoppers. Dan untuk menjadi seorang hip hoppers, hal paling basic yang lo harus ketahui itu adalah mengenai apa itu hip hop. Ya, nggak banyak yang tahu persis, apalagi anak-anak sekarang ya, nggak banyak yang tahu persis apa itu hip hop. Mereka cuma tahu, sebagian menganggap hip hop itu adalah genre musik. Ada juga yang menganggap itu adalah sebuah tren. Ada juga itu menganggap sebuah lifestyle. Tapi sebenarnya apa itu hip hop? Apa yang disebut dengan hip hop, dan sebenarnya bagaimana ceritanya awalnya terjadinya hip hop, dari mana datangnya, apa aja yang memicunya. Nah, di episode kali ini gue akan nge-share itu bareng kalian semuanya. Oke. Nah, sebelumnya mari kita brainstorming masing-masing dalam hati. Menurut kalian masing-masing, hip hop itu apa sih? Coba pikirin, menurut kalian hip hop itu apa? Nah, setelah dipikirin, kalian mungkin sedikit banyak mengetahui seberapa dalam kalian mengenal arti kata hip hop itu sendiri. Ya kan? Nah, kita balik. Gua akan cerita sedikit mengenai hip hop. Apa itu hip hop? Hip hop itu adalah pada awalnya hip hop itu adalah sebuah art form atau bentuk kesenian yang berkembang di era-era pertengahan tahun 70-an, khususnya di daerah Brooklyn, New York. Oke, nah, kebanyakan orang tahu adalah hip hop itu mempunyai 4 elemen dasar: DJing, MCing, breakdancing, and graffiti. Ya kan? Ada 4 elemen dasar: DJ, MC, breakdance, dan graffiti. Sampai pada titik itu adalah benar, nggak salah. Tapi bagaimana dan kenapa 4 elemen ini lantas menjadi 4 elemen dasar di hip hop? Mari kita kupas satu-satu. Jadi, ini sekelas cerita ya, tentang proses terbentuknya art form yang lantas disebut hip hop dan keterkaitannya antara satu sama lainnya. Mereka punya kaitan yang erat ya. Nah, awalnya itu adalah mari kita kembali ke Brooklyn di era pertengahan tahun 70-an. Pada saat itu Brooklyn itu adalah daerah slum, daerah pemukiman yang kumuh, daerah pemukiman kaum-kaum dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, yang kebanyakan adalah terdiri dari pendatang. Di sana ada bangsa-bangsa Latin yang datang ke Amerika, ada bangsa-bangsa Asia, tapi kebanyakan, sebagian besar mereka adalah bangsa-bangsa kulit hitam, Afro-American. Oke, nah
Eh, Mereka tinggal di satu kawasan yang namanya Brooklyn, dan disebut kawasan slum, atau bahasa slangnya, bahasa hip hopnya kawasan ghetto. Nah, pada masa itu yang namanya DJing atau DJ itu udah berkembang. DJ itu udah berkembang. Bahkan jauh dari beberapa tahun sebelumnya tuh DJ itu udah ada, di dunia pun udah ada. Bahkan scene DJ pada saat itu bahkan lebih besar berada di daerah Jamaika dan Eropa. Nah, awalnya DJ itu sendiri awalnya adalah cuman kebiasaan seorang tuan rumah yang menyukai musik untuk menjamu tamu-tamunya dalam sebuah pesta dengan memainkan pelat dari piringan hitam untuk menghibur sebagai latar suara gitu, atau untuk dinikmati barengan gitu. Nah, itu awalnya kata DJ itu, disc jockey itu kebiasaan untuk disc jockey itu, DJ itu terbentuk gitu, karena yang diputar adalah berbentuk disc, berbentuk piringan. Nah, jadi scene DJ itu sendiri udah mulai terbentuk, dan kehidupan di ghetto, kehidupan di Brooklyn itu walaupun susah, tapi anak-anak mudanya tuh tetap energik dan tetap berperilaku dan berkehidupan seperti layaknya anak muda, having fun, nongkrong apa segala macam. Nah, mabok. Dan satu lagi, anak-anak muda di kawasan ghetto ini suka banget untuk berkumpul bareng, bikin tongkrongan bareng, yang akhirnya jadi geng jalanan, street gang, sehingga tingkat kejahatan dan tingkat kekerasan di jalanan pun tinggi pada masa itu. Nah, dan ada satu kebiasaan anak-anak muda di Bronx ini adalah mereka bikin block party. Block party itu dimana mereka ngumpul satu blok di tempat mana aja, ada tempat kosong dikit, yang rada lega dikit di pojokan jalan, atau ada tanah kosong dikit, atau ada misalnya lapangan basket atau taman kota gitu. Nah, di situ mereka bikin, bawa sound system, puterin pengen record-record yang lagi ngehits gitu ya, diputar, terus party, joget-joget bareng, chill out, nongkrong gitu. Nah, itu kebiasaan mereka buat bikin block party. Nah, pada sekitar tahun 70-an itu juga ada satu orang yang tadinya memang dia DJ di Jamaika, di Kingston. Kingston itu kota kelahirannya reggae kalau nggak salah. Lu boleh cek, tanya sama Ras Muhammad ya, kalau nggak salah itu Kingston, Jamaika. Nah, dia pindah dari Kingston, Jamaika ini ke Bronx, ke Brooklyn, New York, ya kan. Nah, nama DJ ini adalah DJ Kool Herc. Kool Herc. Kenapa namanya Kool Herc? Ini sekalian ya background story. Herc itu adalah kepanjangan dari Hercules atau Hercules. Dia dikasih nama Hercules sama teman-temannya karena badannya gede, ototnya jadi, perawakannya gede, keker gitu, kayak Hercules. Tapi orangnya cool, ramah gitu, murah senyum, sehingga dikasihlah namanya Kool Hercules atau Kool Herc gitu disingkat. Nah, DJ Kool Herc ini pindah dari Jamaika, Kingston, Jamaika ke Bronx, New York. Dan kebetulan karena dia DJ, dan di Brooklyn itu orang-orang suka bikin block party, ya kan. Nah, sehingga dia pun berusaha untuk mengadaptasi, mempresentasikan permainan dia, DJ-nya, skill DJ-nya dia di party-party Brooklyn ini. Cuman sayangnya pada waktu itu si style DJ Jamaican dub style-nya si DJ Kool Herc ini nggak begitu masuk di selera musik anak-anak muda Brooklyn saat itu. Jadi begitu setiap kali dia main, hype-nya turun, orang-orang rada nggak ngerti ini DJ mainin apa sih gitu, karena mereka sendiri nggak begitu into reggae and dub pada masa itu, tahun 70-an pertengahan. Nah,
Akhirnya ia pun berusaha memutar otak, gimana caranya gue bisa mainin musik yang bikin yang dimengerti oleh crowd ya gitu. Pada masa itu DJ itu baru sebatas cuman muterin lagu, nanti muterin lagi gitu, istilahnya DJ playlist lah. Nah, DJ pada masa itu baru sebatas itu. Nah, sehingga waktu itu dia mulai mikir gimana ya dia ngebawain materi yang bisa bikin si crowd ini ngerasa wah asik nih, musiknya asik, ngebakar hype gitu. Akhirnya dia pun brainstorming, dia melihat kanan kiri, ngerasain selera anak muda di Brooklyn ini seperti apa sih gitu, dan dia lantas nyoba untuk mengadaptasi lagu-lagu yang lagi memakai lagu-lagu yang lagi ngetren gitu. Nah, memakai lagu-lagu yang lagi ngetren pada masa itu, artis-artis lokalnya Amerika. Akhirnya dia ambil, dia mulai puterin. Nah, setiap kali dia nge-DJin satu party, dia selalu menemukan bahwa ada bagian break namanya. Dari satu lagu itu ada bagian dimana kebiasaan ya, bagan musik pada masa itu tuh, dari sebuah lagu itu ada satu bagian di tengah-tengah lagu dimana dia meninggalkan musiknya aja tanpa vokal. Biasanya itu berupa drum doang atau drum bareng bass doang gitu. Jadi buat buat nge-groove-nya aja gitu. Nah, di bagian break itu disebutnya break. Dan di bagian break itu, begitu sampai ke bagian break itu, disitulah biasanya DJ nge-shout out, ngasih representasi, yo my name is siapa gitu, yo my name is DJ Kool Herc ya, in the house yo, misalnya kayak gitu. Jadi dia memperkenalkan diri siapa namanya, terus di situ juga dia ngasih shout out ke teman-temannya yang datang ke party itu. Yo misalnya, yo give it up for my man Udin from kampung sebelah misalnya gitu. Nah, dia nyebutin nama-nama pada saat break itulah, dan pada saat break itu juga dia merasakan crowd itu kayak pecah gitu. Yang tadinya jogetnya seadanya doang, tiba-tiba dia langsung mulai ngeluarin apa yang dia punya pas pada saat break itu. Sehingga si Kool Herc ini ngerasa bagian break ini adalah bagian hype-nya, bagian puncaknya dari sebuah lagu gitu. Nah, dan berhubung dia ngerasa itu bagian puncaknya, dia berusaha untuk memperlama bagian itu, which is yang biasanya bagian itu juga paling lama cuma 8 bar kali ya, 4 bar, 8 bar misalnya, 8 bar musik, 4 bar musik misalnya. Nah, dia berusaha memperpanjang bagian break itu. Nah, di situ dia mulai muter otak, gimana caranya ya gue dapetin teknik untuk bisa memperpanjang bagian break ini, sehingga puncaknya hype dalam satu lagu itu bisa dia perpanjang gitu, sehingga crowd makin menggila. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi dia mulai ngotak-ngatik, which is pada saat itu setnya DJ itu yang cuma sebuah turntable doang sama amplifier mungkin ya, buat ngerasin suara sama speaker. Nah, paling juga mic buat dia representing ya kan, buat dia shout out ke penonton, ke crowdnya dia. Nah, akhirnya dia mikir gimana caranya gue bisa memperpanjang break ini. Dia ulik sampai akhirnya dia menemukan cara dengan menggunakan 2 turntable dan 1 mixer untuk diambil crossfade-nya. Nah, di situ dia mulai mencoba dengan dua buah plat record yang sama. 2 buah plat record yang persis sama. Jadi dia mempunyai misalnya plat recordnya si James Brown, ya kan, misalnya yang lagunya Say It Loud gitu, I'm Black and I'm Proud misalnya. Nah, dia punya 2 biji ini. Dia punya 2 biji yang diputar, sehingga begitu break yang di kiri mau habis, dia udah siapin break yang di kanan baru mau mulai nih. Tinggal di crossfade dipindah ke kanan. Set. Nah, begitu yang di kanan baru mau habis, yang di kiri udah disetel lagi
ke awal break lagi. Sehingga ya gitu aja terus. Ulang-ulang, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Akhirnya dia bisa menemukan teknik bagaimana untuk memperpanjang bagian break dari musik itu. Sehingga dengan mindahin crossfade aja, terus ngulang si platnya lagi ke awal break, terus ngulang lagi crossfade lagi, ngulang lagi crossfade lagi. Dia bisa memperpanjang hype dari sebuah lagu itu, sehingga dia punya banyak kesempatan untuk shout out ke penonton, dan dia juga punya banyak kesempatan untuk shout out ke teman-temannya dia, terus memperkenalkan dirinya, ya kan? Terus belum lagi dia memberi lebih panjang kesempatan untuk penonton untuk lebih menggila lagi jogetnya. Nah, pada titik inilah hal bersejarah dalam hip hop itu terjadi. Dari teknik DJ Kool Herc menemukan teknik untuk memperpanjang bagian break dari sebuah lagu, inilah yang menjadi blueprint lahirnya sebuah culture yang namanya hip hop. Nah, DJ Kool Herc lantas memberi nama buat tekniknya itu dengan nama merry-go-round. Merry-go-round itu sebenarnya nama mainan buat di playground anak-anak itu loh, yang muter terus sampai pening, sampai pusing, terus anak-anak ketawa gitu. Kalian juga pasti tahu deh mainannya, yang cuman bentuk plat atau bentuk tempat duduk yang bisa diputar sendiri gitu. Nah, merry-go-round itu kan istilahnya dia terus muter, nggak berhenti kan. Nah, itulah yang diambil oleh Kool Herc buat ngasih nama tekniknya itu merry-go-round, karena dia bisa muter break itu terus-terusan tanpa berhenti. Nah, pengulangan break inilah yang lantas musik-musik yang dihasilkan dari pengurangan bagian break inilah yang lantas disebut dengan breakbeat. Beat break. Ya kan? Nah, lahirnya style breakbeat inilah yang lantas menjadi blueprint lahirnya hip hop. Oke, nah di situ mulai si Kool Herc ini mulai melempar atau membuat party yang lebih gila lagi di Brooklyn dengan representasi namanya yang lebih oke lagi, karena dia punya jeda yang panjang untuk memperkenalkan namanya dan rhyming over the beat gitu. Dan dia juga punya banyak kesempatan buat ngasih shout out ke teman-temannya yang datang, sehingga party itu bakal jadi lebih meriah pada masa itu. Nah, hal ini adalah peristiwa dasar dan paling penting dari lahirnya hip hop. Dan ya, memang elemen pertama yang dihitung yang duluan lahir di hip hop itu adalah DJing. Dan DJingnya bukan cuman DJing dari sejarah DJ, tapi DJing mulai dari titik dimana DJ Kool Herc menemukan breakbeat. Oke? Itu satu elemen dari hip hop. Gue udah kupas. Elemen DJing atau biasa juga disebut turntablism, karena DJ itu memakai turntable. Khususnya skill yang dipakai itu adalah, yang baru gue ceritain itu adalah cutting, cara nge-cut breakbeat. Oke. Nah, lantas DJing ini di beberapa masa-masa berikutnya lantas berkembang. Ada satu hal lagi di bidang DJing ini, di elemen DJing ini yang mempengaruhi juga, yang lantas akhirnya menjadi bagian yang erat dari teknik DJing yang ada di culture hip hop, yaitu scratching. Ada beberapa nama seperti Grandmaster Flash atau Grand Wizard Theodore atau Grandmaster Case yang awal-awalnya menemukan teknik scratching ini. Ada yang bilang Grand Wizard Theodore yang nggak sengaja menemukan teknik scratching ini.
karena suatu saat dia berusaha ngestop si turntable dari berputar, ngestop plat dari berputar di turntable-nya dengan tangan, lantas kegesek dikit jarumnya sehingga menghasilkan bunyi yang wah ini oke juga. Ada yang ngomong kayak gitu, tapi ada juga yang ngomong bahwa Grandmaster Flash lah yang menemukan basic-basic dari scratching itu, dan Grand Wizard Theodore itu adalah anak kecil yang dulunya sering ngelihat Grandmaster Flash itu nge-DJ gitu. Sehingga ya sampai sekarang masih ada kontradiksi mengenai hal itu, tapi yang jelas Grandmaster Flash, Grand Wizard Theodore, Grandmaster Case itu adalah orang-orang yang dianggap DJ awal yang memperkenalkan teknik scratching. Sehingga DJing di hip hop itu is all about cutting and scratching. Nah, cutting itu yang lantas kemudian menjadi basic lahirnya teknik digital music producing atau teknik looping, sample bass. Itu tuh lahirnya dari teknik cutting. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut mengenai itu, gue nggak bakal ceritain di sini. Mungkin ada lain waktu atau kalian bisa browsing sendiri. Karena gue pengen keep this one simple. Kita masih banyak lagi untuk diobrolin, masih banyak poin-poin penting yang harus kita obrolin lagi. Sehingga gue pengen keep it simple aja. Cukup kalian tahu bahwa hip hop itu mulai lahir dari DJing. Dari awal DJ Kool Herc menemukan breakbeat. Nah, untuk elemen-elemen dasar lainnya gue akan ceritain di episode berikutnya maksudnya. Tetap bareng gue Dule di Dongeng Hip Hop Dule. Yohe.